Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Eh, Hari ini kita akan mulai perkuliahan baru bagi teman-teman semua. Sebelum memulai perkuliahan, tentu di pertemuan ini saya akan memberi gambaran umum terlebih dahulu terkait apa yang akan kita pelajari selama satu semester ini dan bagaimana cara mempelajarinya. Eh, Mata kuliah akan kita kaji sekarang ini akan menjadi yang akan kita pelajari ini adalah sains dan teknologi di zaman kolonial. Ini mata kuliah yang mungkin bagi teman-teman juga masih agak baru, dan ini adalah mata kuliah pilihan. Artinya eh, teman-teman ngambil ini bukan mata kuliah wajib, teman-teman juga tidak wajib untuk mengambil mata kuliah ini. Kalau teman-teman ngambil mata kuliah ini mungkin lebih karena ini sesuai dengan tugas akhir dari rencana tugas akhir teman-teman. Jadi mungkin ini berbeda dari mata kuliah sebelumnya yang diwajibkan. Kalau ini lebih ke teman-teman punya pilihan dan sekarang teman-teman memilih mata kuliah ini karena tertarik, dan mungkin juga ini berkaitan dengan rencana tugas akhir teman-teman semua. Ya. Nah, karena ini merupakan mata kuliah pilihan, jadi selama satu semester ini akan kita bahas itu lebih ke pengembangan aspek-aspek dalam aspek tema dari ilmu dalam kajian sejarah yang mungkin akan menginspirasi atau membantu teman-teman untuk mengembangkan apa yang bisa diteliti. Saya coba share screen dulu. Sudah tampak ya? Oke. Eh, Sebelum dimulai, saya ingin mencoba bertanya ke teman-teman dulu. Sebetulnya ketika teman-teman ngambil mata kuliah ini, sains dan teknologi zaman kolonial, kira-kira apa yang ada di pikiran teman-teman? Apa sih sebetulnya ekspektasinya? Eh, Ya, apa yang ada dalam Izin bayangan jawab, Pak. teman-teman? Ya, silakan. Eh, dalam bayangan saya bahwa pada mata kuliah ini akan belajar tentang perkembangan sains dan teknologi gitu di masa kolonial gitu. Jadi kayak eh, teknologi dan sains apa yang terjadi di masa itu. Mungkin itu sih, Pak. Oke. Yang lain mungkin? Mungkin saya izin menjawab juga, Pak. Kalau Silakan. bayangan saya, eh, perkembangan sains dan teknologi itu ya dikaitkan dengan kolonialisme yang terjadi di Hindia Belanda gitu, Pak. Oke. Artinya tadi Akmal bilang bahwa kita akan berbicara tentang perkembangan sains dan teknologi, kemudian Taskia bilang bahwa perkembangan keduanya itu tidak terlepas dari konteks kolonialisme. Ada lagi yang mau menambahkan? Kalau saya sendiri belajar IPA lagi Pak, tapi dalam konteks sejarah. Oke, jadi jadi kayak perjalanan IPA gitu ya, perkembangan IPA. Nah, ya, jadi memang apa namanya, kalau mungkin teman-teman latar belakangnya kemarin dari kelas IPA, mungkin akan bertemu juga dengan materi-materi yang pernah dipelajari, tapi sudut pandangnya sedikit berbeda. Tapi tadi seperti yang dikatakan oleh Taskia, bahwa kita akan membacanya dalam konteks kolonialisme. Ya. Nah, kalau misalnya saya ngasih gambaran, sebetulnya di mata kuliah ini akan lebih banyak difokuskan hubungan antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan kekuasaan.
Ya, jadi ada power. Tapi powernya itu dibatasi dalam kerangka kolonialisme seperti yang tadi digarisbawahi oleh Taskia. Makanya namanya mata kuliahnya Sains dan Teknologi di Zaman Kolonial. Nah, dengan apa sebetulnya ingin dicapai dengan melihat hubungan antara ilmu pengetahuan dan teknologi dan kekuasaan dalam konteks kolonialisme? Nah, yang akan kita lihat lebih mendalam adalah bahwa ilmu pengetahuan itu merupakan landasan untuk imperialisme, ya, untuk penguasaan. Jadi kalau misalnya selama ini kita membayangkan kolonialis itu datang atau penjajahan itu misalnya dengan fisik ya, dengan militer gitu. Nah, sebetulnya lebih dari sekedar itu. Ya. Ada juga bahwa pengetahuan itu pertama-tama dilakukan melalui penguasaan pengetahuan. Ya, makanya dari situ kita akan mempelajari ada pengetahuan wilayah dan alam di abad ke-17 sampai abad 19, kemudian juga ada pengetahuan tentang penduduk dan pengaturan masyarakat di abad 19 dan abad ke-20. Nanti saya akan kembali lagi ke situ untuk menjelaskan kenapa kedua hal itu dibahas. Tapi gambaran umum di perkuliahan ini adalah seperti yang tadi disinggung sebagian teman-teman. Bahwa kita akan melihat hubungan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kekuasaan dalam konteks kolonialisme untuk melihat bahwa sebetulnya penjajahan atau imperialisme itu tidak semata-mata dilakukan melalui kekuatan fisik, tapi juga melalui penguasaan pengetahuan. Ya. Nah, apa sebetulnya dengan mempelajari itu semua yang ingin kita capai gitu kan, bahwa kita akan sama-sama mempelajari itu semua untuk mencapai bahwa yang paling dasar dari aspek historiografis bahwa belajar sejarah itu tidak hanya ya, cerita tentang perang atau tentang kehidupan sosial, tapi juga kehidupan para saintis dan kontribusi mereka dalam mendukung kekuatan kolonial itu merupakan salah satu aspek yang bisa dipelajari. Jadi dengan mempelajari mata kuliah ini nanti diharapkan bisa memperkaya tema-tema dalam penulisan sejarah. Tapi tetap penulisannya itu nanti kembali lagi secara kita juga akan berlatih bagaimana berpikir logis, kritis, dan sistematis. Dan tentu saja di atas itu semua kemampuan untuk mengkomunikasikannya secara populer. Artinya apa? Kalau misalnya kita bisa menceritakan sejarah ilmu pengetahuan, tapi dalam bentuk populer, itu akan membuat audiens kita menjadi lebih luas. Misalnya teman-teman bisa cerita tentang sejarah teknik, sejarah vaksinasi, atau sejarah laboratorium, atau sejarah ilmu statistik. Ilmu statistik yang kalau misalnya teman-teman pelajari di IPA, mungkin sebetulnya tidak menarik gitu karena isinya itu angka, rumus. Tapi kalau misalnya dilihat dari ilmu sejarah, ternyata ada proses-proses yang sangat menarik, bagaimana data dikumpulkan, bagaimana data dianalisis, bagaimana perdebatan dan bagaimana perdebatan itu terjadi, dan di atas itu semua yang lebih menarik lagi adalah bagaimana ilmu statistik itu lahir sebetulnya untuk mendukung kekuasaan. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa merekonstruksi itu, kemudian mengomunikasikan secara populer, artinya kan bisa memperkaya pembicaraan kita seputar ilmu pengetahuan yang mungkin selama ini baku. Ya. Jadi harapannya itu, ya, target yang akan dicapai dalam ya. Nah, dari deskripsi dan dari gambaran umum tentang mata kuliah dan juga apa yang ingin kita dicapai, ya, mata kuliah ini dibagi menjadi 4 pokok bahasan. Kalau pertemuannya tetap ya 16. Tapi
pokok bahasanya itu ada 4. Pertama adalah ilmu pengetahuan dan imperialisme. Ini yang tadi sudah saya singgung, ini bagian dari kajian antara power and knowledge, hubungan antara kekuasaan dan ilmu. Cuman ini kekuasaannya itu adalah kekuasaan yang berkaitan dengan kolonialisme. Ya, dengan kata lain, kita akan melihat, menganalisis bagaimana atau sejauh mana ilmu pengetahuan itu dipakai untuk sebagai alat untuk penguasaan, untuk mengukuhkan negara kolonial. Kita akan lihat sepanjang perkuliahan bentuk-bentuknya seperti apa, ya, caranya seperti apa, contoh kasusnya juga seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, ya, yang kedua itu kita akan berbicara tentang pengetahuan tentang wilayah dan alam dari abad ke-17 sampai abad ke-19. Ini pokok bahan kajiannya. Jadi mulai dari cerita tentang sejarah peta, karena tanpa peta kita tidak akan pernah, maksudnya penjelajahan mungkin tidak akan bisa dilakukan. Jadi pengetahuan yang mendasar agar penjelajahan bisa dilakukan adalah persoalan peta. Kemudian yang ketiga adalah teknik pengaturan masyarakat, dan yang keempat adalah kita akan mencoba menganalisis aspek sosial ekonomi dari perkembangan sains dan teknologi di zaman kolonial. Ini 4 bahan kajian. Nah, terkait pengetahuan untuk penguasaan, ya, ini saya akan bicara. Jadi tema-tema apa saja yang akan kita pelajari untuk pengetahuan dan penguasaan. Pertama, pengetahuan wilayah. Barusan saya singgung, berarti ini berkaitan dengan pemetaan Nusantara. Dengan kata lain, pada subtema ini kita akan berbicara tentang sejarah pembuatan peta. Peta yang mungkin teman-teman sekarang lihat itu sebagai sesuatu yang biasa saja, kayak sudah ada kan gambarannya seperti apa gitu kan, peta Indonesia bentuk seperti apa, peta dunia seperti apa bentuknya. Nah, kalau kita mencoba merujuk sampai ke abad ke-16, itu untuk sampai ke bentuk yang sekarang, ya, itu perjalanannya panjang. Ya, karena orang dulu melakukan survei itu tidak menggunakan satelit, tapi misalnya dengan melakukan penelusuran baik di laut maupun di daratan, kemudian digambar. Ya. Dan itu adalah dulu peta ini merupakan sebuah informasi yang sangat penting, karena dengan adanya peta seseorang bisa melakukan penjelajahan. Nah, itu kita akan mendiskusikan bagaimana peta, sejarah peta itu membantu sejarah kolonialisme. Kemudian tema yang kedua atau subtema yang kedua adalah sejarah ilmu alam, natural history. Natural history ini nanti akan dibagi menjadi 2. Pertama, colonial bioprospecting, kemudian materia medica. Apa itu colonial bioprospecting? Ini berkaitan dengan penelitian-penelitian alam, artinya penelitian alam itu penelitian natural history, artinya seseorang melakukan penjelajahan ke alam, kemudian di alam itu mereka melakukan pencatatan, mulai dari pencatatan tumbuh-tumbuhan, hewan, mineral, terutama untuk yang tumbuh-tumbuhan itu dicatat, kemudian diklasifikasi, ya, dibikin pengelompokan. Nah, setelah dibikin pengelompokan, kemudian dilihat mana yang memiliki nilai ekonomi atau tidak. Nah, kalau memiliki nilai ekonomi, itu kemudian nanti akan dibawa untuk diperjualbelikan di pasar-pasar di internasional. Ya, teman-teman mungkin sudah akrab ya dengan istilah bagaimana kolonialisme itu datang dari perdagangan rempah dan lain sebagainya. Tapi kan untuk sampai di titik bahwa rempah itu memiliki nilai ekonomi kan perlu riset terlebih dahulu. Ya, mungkin rempah mah muncul karena
kebiasaan-kebiasaan sebelumnya gitu kan. Tapi ada yang lebih baru, eh, hasil dari penelitian orang-orang Eropa untuk mencari bahan-bahan yang bisa diperjualbelikan. Contohnya adalah kina, tahu pohon kina ya, yang dijadikan ini bahan dasar buat obat-obatan malaria. Nah, itu kan juga hasil temuan yang muncul belakangan. Sampai di Indonesia juga kemudian, itu kan awalnya dari Amerika Selatan, bibitnya dibawa, kemudian sejumlah percobaan dilakukan di abad ke-19, seperti itu. Itu yang disebut dengan colonial bioprospecting. Jadi, penelitian natural history, tapi yang berkaitan nanti ujungnya itu adalah untuk mencari tahu mana tumbuh-tumbuhan yang memiliki nilai ekonomi atau tidak. Kemudian penyelidikan ilmu alam yang kedua ini berkaitan dengan materia medika. Ya, kalau tadi setelah dikelompokkan itu dilihat mana yang memiliki nilai ekonomi, kalau di materia medika mana tumbuh-tumbuhan itu yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan, obat herbal seperti itu. Jadi di situ biasanya akan melibatkan penelitiannya itu akan melibatkan penduduk lokal, karena biasanya penduduk lokal itu sudah terbiasa menggunakan obat-obatan dari tumbuh-tumbuhan. Nah, itu nanti dicatat oleh orang-orang Eropa, kemudian nanti dianalisis kandungannya, apakah betul seperti itu atau tidak. Nah, itu colonial bioprospecting dan materia medika. Ya. Yang keempat, kita juga akan mendiskusikan persoalan gunung api dan gempa bumi. Nah, ini apa nih? Gitu kan, ngapain kita ngomongin gunung api dan gempa bumi? Secara sepintas kelihatannya gunung api dan gempa bumi sekarang kan memang banyak sekali ya penelitian orang-orang geologi itu lakukan. Tapi ya kalau kita kembali misalnya ke abad ke-17, abad ke-18, abad 19, ini semuanya riset gunung api dan gempa bumi itu belum dilakukan. Bahwa fenomena gempa dan gunung api, gunung meletus itu sudah sering terjadi, tapi dianggap sebagai fenomena alam saja, tidak pernah ada upaya untuk memahami. Kan? Bahkan disebutkan bahwa sebetulnya gunung api itu ditemukan dalam tanda petik, ya, pertengahan abad ke-18, jadi 1750-an. Saya katakan ditemukan itu bahwa orang kemudian mulai membicarakan gunung api. Orang-orang Eropa itu mulai membicarakan gunung api. Kalau misalnya di dalam naskah-naskah lokal di Indonesia sendiri, gunung api itu memang banyak direkam juga, gitu kan. Tapi tidak pernah menjadi bagian dari objek penelitian, objek saintifik. Begitu juga dengan gempa bumi. Fenomena gempa bumi sudah ada ya sejak lama. Tapi gempa bumi sebagai objek saintifik, sebagai objek kajian ilmiah, itu baru terjadi pertengahan abad ke-18 juga. Kalau sekarang kan sebagai objek saintifik, gempa bumi itu kan diukur pakai seismograf ya, skalanya berapa, kemudian jaraknya berapa. Kalau zaman dulu gempa bumi itu menjadi objek saintifik pertama-tama hanya dengan dicatat saja peristiwanya. Kapan terjadi, di mana, berapa lama, durasi getarannya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa orang-orang Eropa tertarik dengan gunung api dan gempa bumi? Ini berkaitan dengan keberadaan orang-orang Eropa di Nusantara itu sendiri. Ya, jadi gunung api dan gempa bumi risetnya baru berkembang di abad ke-19. Ya, kalau tadi pemetaan itu abad ke-17, kalau Nobel Prospecting juga 17, 18, 19, tapi gunung api dan gempa bumi itu di abad ke-19. Ini berkaitan dengan meningkatnya migrasi orang-orang Eropa ke Hindia Belanda. Karena orang-orang Eropa bertambahnya,
Sementara mereka kesehariannya kan jadi mulai dihadapkan dengan di Nusantara, di Pulau Jawa sendiri kan letusan gunung itu kan sering terjadi. Begitu juga dengan gempa bumi. Nah, akhirnya kan mereka kan mulai khawatir tuh. Mereka harus mencari tahu gimana nih cara kerjanya. Karena daya daya rusak dari letusan gunung dan gempa bumi itu kan bisa mengancam kepentingan ekonomi dan politik mereka. Dan itu gunung api dan gempa bumi. Kemudian yang terakhir untuk tema pengetahuan dan untuk penguasaan ini adalah pengetahuan iklim dan cuaca di negara tropis. Ada yang tahu kenapa ini? Kenapa orang Mungkin Eropa merasa perlu tahu iklim, cuaca? mungkin berkaitan dengan pelayaran, Kak. Dengan pelayaran. Ada lagi, tapi ini mah udah, kan ini mau udah nyampe di lokasi ini. Mungkin Karena untuk ini, adaptasi. Pak, Beradaptasi baru. Ya, Tempat tinggal, Pak. persis. Ya, untuk adaptasi. Ya, bayangkan ya, misalnya Eropa suhunya dingin, ke sini panas. Ya, jadi mereka perlu mencatat perlu mencatat perubahan suhu dalam 1 tahun itu seperti apa. Kemudian mereka juga perlu memetakan di mana suhu udara yang dingin dan mana udara yang panas. Kalau dulu kan sebelumnya orang Eropa cuma tahunya Batavia aja. Dan kita tahu Batavia, Surabaya, Semarang. Pokoknya kota-kota pesisir. Dan 3 kota itu kan terkenal sangat panas ya. Nah, mereka perlu tahu bahwa ada juga lokasi-lokasi yang dingin, yang cocok nih buat orang Eropa. Ini mereka petakan gitu kan. Sehingga itu bisa menjadi alternatif ketika mereka sudah mulai terkena demam tropis istilahnya itu. Ya karena kelamaan di tropis, panas, ya samalah kalau teman-teman misalnya sekarang tinggal di mana di Jakarta, di Batavia kan kadang-kadang kan perlu healing ke puncak misalnya gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini pengetahuan wilayah, pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan, pengetahuan gunung api dan gempa bumi, kemudian tentang iklim, dan pengetahuan tentang iklim ini semuanya berguna untuk apa namanya, untuk penguasaan. Ya, jadi ini kepentingannya untuk kepentingan orang-orang Eropa. Walaupun dalam prosesnya juga proses pencarian pengetahuan itu melibatkan produk lokal. Nah, untuk yang kedua, ya, tema yang kedua ini berkaitan dengan pengaturan masyarakat. Kalau tadi pengetahuannya itu untuk penguasaan, mengetahui untuk menguasai. Kalau sekarang ini adalah pengetahuan untuk pengaturan masyarakat. Ya, misalnya mulai di abad ke-19 itu mulai ada yang pertama kita akan membahas tentang teknologi pertanian untuk mengatasi kelaparan. Ini isu yang sangat umum ya di abad ke-19 itu. Nah, nanti kalau misalnya dalam kajian sejarah sosial atau ekonomi sudah banyak dilakukan. Nah, kalau sekarang kita akan membicarakannya dari segi pengetahuannya, tekniknya, apa sih yang ditawarkan, apa saja yang baru untuk supaya kelaparan itu tidak terjadi. Nah, nanti contoh yang akan kita diskusikan adalah bagaimana misalnya KF Hall, ada yang pernah dengar namanya KF Hall, Tuan Hole yang orang Garut itu, ya. Itu gimana dia mengajarkan orang pribumi, seorang priangan untuk membuat sawah berundak. Ya, jadi kita akan lihat kasus-kasusnya seperti itu nanti. Nah, kemudian tema yang keduanya adalah ini berkaitan dengan pengetahuan untuk kesehatan. Ya, kita akan membicarakan tentang ilmu kedokteran, sejarah pelayanan kesehatan masyarakat. Ya, ini pemberian pelayanan ini kan berkaitan juga dengan pengaturan gimana harus menjalani hidup yang sehat. Ya. Kemudian yang ketiga, buah dari adanya pengaturan di kedokteran itu, ya misalnya mulai pendataan vaksinasi, itu kemudian akan memunculkan data statistik yang nantinya memunculkan ilmu statistik, ya jumlah penduduk, potensi yang dimilikinya seperti apa. Nah, kita juga akan diskusikan, ya misalnya di satu wilayah itu kalau penduduknya kurang,
berarti kan harus ditingkatkan karena kalau misalnya penduduknya kurang, nanti pengolahan lahannya menjadi kurang maksimal. Ya. Nah itu kan gimana pemerintah kemudian mengatur gitu kan. Terus kalau misalnya jumlahnya banyak tapi sakit-sakitan itu kan sama juga nggak produktif. Jadi poin nomor 2 dan ketiga itu sangat sangat berkaitan. Ya. Nah yang keempat kita akan mendiskusikan bagaimana ilmu psikologi dan rasisme. Sebetulnya pengetahuan ilmu psikologi ini anakronis ya, karena zaman itu belum ada ilmu psikologi. Ya, biasanya istilah yang kita sebut psikologi pada waktu itu disebutnya itu alienis. Psikiater pada zaman itu disebutnya itu alienis. Dan para alienis itu juga sebetulnya pendidikan dasarnya itu adalah seorang dokter. Ya. Nah, di pertemuan di subtema tempat ini kita akan mendiskusikan bagaimana ilmu tentang psikologi, ilmu kejiwaan ini dipakai untuk membuat klasifikasi manusia, ya, yang kemudian menjadi dasar adanya praktik menguatkan adanya praktik rasisme. Saya misalnya penjelasan bahwa penduduk Jawa mah pemalas dan lain sebagainya itu akan dijelaskan. Maksudnya ada banyak argumen dari para alienis yang mengatakan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah pengawasan penduduk melalui daktilo-skopi. Daktilo-skopi itu sidik jari. Ini teknologi yang baru di awal abad ke-20. Pengawasan pendataan supaya masyarakat itu jadi lebih terkontrol. Ya. Itu dua tema besarnya, pengetahuan untuk penguasaan dan teknik pengaturan masyarakat. Ya. Nah, ini juga untuk kerangka pemikiran teoretis sebagai bahan dasar tadi saya sampaikan adalah pengetahuan dan kekuasaan. Pertama, saya berangkat dari teori divisionisnya George Basala, ya, bahwa pengetahuan itu menyebar dari Eropa ke luar Eropa. Ya, tapi penyebaran ilmu pengetahuan itu harus dilihat dalam kerangka yang ditawarkan oleh Heydrich, bahwa itu semua adalah tools of empire, alat untuk penguasa, alat untuk penguasaan. Ya. Kemudian, alat untuk penguasaan dan produksi pengetahuan di tanah koloninya itu kemudian membentuk apa yang disebut sebagai colonial knowledge. Ya, colonial knowledge itu adalah pengetahuan yang dipakai oleh negara penjajah untuk melakukan penguasaan. Misalnya pengetahuan jumlah penduduk yang sakit, itu kan dijadikan dasar untuk mengetahui bahwa wah di sini kurang produktif atau di sini daerahnya tidak sehat, atau pengetahuan tentang gempa bumi dan gunung meletus itu diperlukan untuk memastikan bahwa kerusakan kalau terjadi bencana itu bisa diminimalisir. Itu yang kemudian disebut sebagai colonial knowledge. Ini sebagai kerangka pemikiran teoretisnya. Ya. Nah, untuk bahan bacaan ada banyak, ya. Jadi nanti sebetulnya banyak itu ini dipecah-pecah karena per pertemuan ada rujukan yang berbeda, teman-teman bisa lihat, dan semua bahan bacaan teman-teman bisa akses di Live Unpad, ya. Jadi nanti teman-teman tinggal masuk ke sana, temanya apa, tinggal diunduh bahan-bahan. Oke, ada pertanyaan? Kalau misalnya tidak ada, setelah ini silakan teman-teman isi responsi. Ini tinggal diklik, yang akan masuk ke Live Unpad juga, teman-teman nanti tinggal klik aja. PPT ini juga teman-teman bisa akses di Live Unpad. Ya, jadi nanti untuk kuis dan responsinya teman-teman tinggal klik saja, nanti akan langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pertanyaan. Oke, saya kira itu saja untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita ke depan akan sangat menyenangkan dan kita akan belajar baik bersama untuk memperkaya perspektif dalam
aktif penulisan sejarah. Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan. Sehat-sehat semua. Dan ya, jangan lupa menjaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak.